Baik, pada kesempatan kali ini kita masih berbicara mengenai the discourse on the not self characteristic. Yang dimana pada dasarnya ketika kita membahas mengenai khotbah ini sebenarnya terlihat seperti melawan arus ya. Ini adalah khotbah yang terlihat seperti melawan arus. Kenapa? Karena di zaman yang begitu kontras seperti ini, banyak orang yang malah mencari kenikmatan duniawi, yang mencari kesenangan duniawi, yang mencari hal-hal yang dijadikan sebagai objek untuk pemuasan nafsu indera dan lain-lain. Tetapi di dalam khotbah ini kita malah diajak untuk berpikir terbalik. Memang kelihatannya ekstrim karena terlihat berbeda dari pandangan secara mainstream pada umumnya, tapi ternyata tidak se-ekstrim yang terlihat. Bahkan sebenarnya pandangan ini adalah pandangan yang boleh dikatakan pandangan yang sesuai dengan cara berpikir, sesuai dengan hal-hal yang semestinya. Memang pastinya ada beberapa hal yang terlihat seperti ekstrim. Akan tetapi ketika kita renungkan kembali, jadi saat kita menonton atau membaca khotbah ini, tentunya diharapkan untuk merenungkan kembali tentang manfaat dari khotbah ini. Kadang-kadang ketika kita membaca sesuatu sekilas dan kita berpikir, ini tidak sesuai, ini tidak relevan dengan hidup, ujung-ujungnya kita malah meniadakan sebuah ilmu yang pada dasarnya mungkin saja ilmu ini akan bermanfaat bagi kita kelak. Nah, di dalam khotbah ini saya akan mulai dengan pengantarnya. Pengantarnya pasti berdasarkan tempat di mana khotbah ini diberikan. Khotbah ini diberikan ketika Guru Agung sedang berdiam di Waranasi di Taman Rusa Isipatana kepada 5 kelompok biku. Jadi khotbah ini diberikan menyusul setelah khotbah pemutaran Roda Dhamma. Jadi khotbah ini adalah khotbah kedua yang menyusul setelah khotbah pertama, yaitu pemutaran Roda Dhamma. Pertama sudah mengatakan bahwa badan jasmani ini, para biku, adalah bukan aku. Definisi bukan aku adalah tanpa inti, tanpa diri, tanpa roh yang kekal. Karena jika badan jasmani ini aku, maka badan jasmani ini tidak akan menyerah pada ketidaknyamanan. Sehubungan dengan badan jasmani, biarlah badan jasmaniku seperti ini, biarlah badan jasmaniku tidak seperti ini. Apa maksudnya? Jika badan jasmani ini aku, maka badan jasmani tidak akan menyerah pada ketidaknyamanan. Artinya, kalau badan jasmani ini adalah aku, artinya jika badan jasmani ini bisa dikontrol oleh roh, maka dia tidak akan mengalami ketidaknyamanan. Karena bisa dikontrol seperti sebuah sistem. Kita maunya A, ya sistem itu akan menjalankan perintah sesuai dengan coding A. Ketika kita menginginkan platform B, dan kita klik, sistem itu akan menjalankan coding platform B. Jadi seperti itu. Ketika kita menginginkan sesuatu, hal itu tinggal kita kontrol. Karena memang pada dasarnya jika tubuh ini dikontrol oleh roh, maka tubuh ini tidak akan pernah menderita. Bisa disetting. Tapi karena tubuh ini tidak dikontrol oleh roh, tidak ada jiwa, tidak ada inti, istilahnya tidak ada core-nya, ibarat seperti inti sel, tubuh ini tidak ada inti selnya. Ya karena tidak ada inti selnya, ya tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi reaksi. Reaksi di sini artinya tidak bisa dikuasai. Karena tidak bisa dikuasai, maka tubuh ini tidak kekal. Tetapi tentu saja karena badan jasmani ini bukan aku, maka badan jasmani ini menyerah pada ketidaknyamanan. Saat kita mengalami ketidaknyamanan, apapun itu, misalnya saat Bapak Ibu sedang duduk kelamaan salah, tidak duduk juga pegel, kondisinya akan terus-menerus mengalami perubahan. Ketika Bapak Ibu duduk, niatnya duduk 1 jam, tapi duduk 5 menit aja mungkin udah mulai pegel-pegel.
Ketika Bapak Ibu pindah, pegelnya sementara hilang. Tapi ya ketika duduk lagi ya pegelnya akan muncul kembali. Ganti posisi 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya tetap akan mengalami rasa pegal. Nah, ketika Bapak Ibu pindah posisi, mungkin rasanya lebih enak. Yang tadinya duduk sekarang jadi rebahan. Nah, kalau udah rebahan gawat nih Bapak Ibu. Memang nyaman, tapi memang enak. Tapi suatu ketika rebahan pun juga akan mengalami kebosanan. Fisik kita juga pasti akan mengalami kebosanan, pengen gerak ke sini, pengen gerak ke situ. Dan ujung-ujungnya fisik kita juga akan mengalami ketidaknyamanan. Jadi pada dasarnya keinginan badan jasmani diikuti seperti apapun maunya, dia juga pasti akan mengalami ketidaknyamanan. Kepanasan tidak nyaman, panas tidak nyaman, dingin juga tidak nyaman, kedinginan juga tidak nyaman. Mungkin dingin masih nyaman, tapi kedinginan juga akan mengakibatkan ketidaknyamanan. Sehingga fisik ini, materi ini, dia bisa terkena efek dari 2 hal, yaitu panas dan dingin. Hal inilah yang membuat tubuh kita menjadi berubah, menjadi berproses. Setiap hari kepanasan, setiap hari kedinginan, sama seperti ketika kita menjemur barang, menjemur meja, atau mungkin menaruh barang-barang furnitur di luar, ketika terkena hujan, cipratan, terkena panas matahari, lama-lama juga lapuk. Begitu juga dengan tubuh ini. Dia juga akan lapuk. Berikutnya, perasaan adalah bukan aku. Jika perasaan adalah aku, maka perasaan tidak akan menyerah pada ketidaknyamanan. Adalah mungkin untuk mengatakan sehubungan dengan perasaan, biarlah perasaanku seperti ini, biarlah perasaanku tidak seperti ini. Kembali lagi, ternyata tidak hanya badan jasmani, perasaan pun demikian. Kenapa perasaan tidak bisa kita kontrol? Karena kita tidak mengetahui, kita tidak pernah menyangka apa yang akan nanti kita lihat, apa yang akan nanti kita dengar, apa yang akan nanti kita baui, apa yang nanti akan kita cicipi, dan apa yang nanti akan kita rasakan dengan badan jasmani ini. Kita tidak pernah mengira. Tapi suatu ketika, kontak itu akan terjadi dengan sendirinya, sesuai dengan hasil dari perbuatan masa lampau kita. Jadi ketika kita sekarang mengalami ketidakpuasan, kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kembali lagi, hal ini yang kita alami saat ini adalah efek karena kita melakukan sesuatu perbuatan di masa yang lampau. Sehingga di masa sekarang kita tidak punya pilihan. Kalau kita di zaman lampau, di masa lampau melakukan keburukan, ya otomatis sekarang kita akan mendapatkan keburukan. Ketika di masa lampau kita melakukan kebaikan, ya kecenderungannya sekarang kita juga mendapatkan kebaikan, kecenderungannya. Karena banyak sekali, ya Bapak Ibu juga pasti akan melihat dalam kehidupan sehari-hari, aduh saya ini banyak melakukan kebaikan, tapi kok nasib saya seperti ini. Atau mungkin kebalikannya, mungkin saya jarang melakukan kebaikan, tapi kok nasib saya mujur terus. Jadi banyak hal di dalam hidup ini memang yang tidak terlihat, karena memang kita tidak tahu tanaman yang kita lakukan di masa lampau. Nah, di masa sekarang, berbahagialah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bisa mencicipi makanan yang cocok dengan lidah. Ya, saya tidak bisa bilang enak, karena definisi enak bagi masing-masing orang ini pasti berbeda. Ada yang doyan makanan kemanisan mungkin, ada yang doyan manis, tapi bagi si A jadi kemanisan, dan seterusnya. Ada yang doyan keaseman, jadi berbahagia sekali bagi Bapak Ibu yang bisa puas dengan apa yang Bapak Ibu cicip sekarang. Puas dengan apa yang Bapak Ibu lihat sekarang. Tapi di lain sisi, kita juga harus melihat bahwa kita tidak bisa menentukan apa yang akan kita lihat, apa yang kita dengar, kita tidak bisa menentukan. Tapi kita bisa mengondisikannya. Sama seperti sekarang. Saat Bapak Ibu sedang bertukar pikiran dengan saya, kita sharing tentang khotbah-khotbah ini, Bapak Ibu secara tidak langsung mengkondisikan agar mata, agar telinga, minimal mata dan telinga ini terkondisikan untuk hal-hal yang baik. Terkondisikan untuk melihat hal-hal yang
baik. Tentunya ketika kita bisa melihat hal-hal baik ini, tentunya bukan tanpa sebab, Bapak Ibu. Pasti ada sebab-sebab yang mendukung, sehingga Bapak Ibu yang berasal dari tempat yang berlainan, tempat berjauhan, kita bisa berkumpul di dalam sesi Zoom meeting ini. Kembali lagi, ketika kita melihat sesuatu yang menyenangkan, indera kita kontak dengan objek, objeknya adalah bentuk atau warna, dan menurut kita itu menyenangkan, kembali lagi karena objek ini pada dasarnya adalah netral. Jadi objek ini netral. Mungkin Bapak Ibu melihat bunga mawar, ya contohnya bunga mawar, mungkin ketika Bapak Ibu melihat bunga mawar, Bapak Ibu senang. Tapi ketika saya ditanya, Pak Ike suka dengan bunga mawar, saya katakan tidak. Saya lebih suka anggrek. Sehingga hal-hal ini yang kita sebut dengan hal-hal yang enak, hal-hal yang nyaman, hal-hal yang kita sukai, belum tentu disukai oleh orang lain. Sehingga kembali lagi, kebenaran ini, kebenaran tentang indahnya bunga mawar tadi, itu masih kebenaran yang berbeda-beda. Ada yang menerimanya sebagai suatu kebenaran. Ya, bunga mawar ini indah. Ya, bunga mawar ini cantik. Ya, bunga mawar ini menawan. Tapi di lain sisi, ada juga yang mengatakan bunga mawar ini biasa saja. Bunga mawar ini tidak begitu menawan. Sehingga standar kebenaran setiap orang ini bisa berbeda-beda. Begitu pula dengan perasaan yang dialaminya. Semakin tinggi dia melihat ekspektasi dari keindahan suatu objek, maka perasaan yang dia miliki juga pastinya akan semakin senang. Karena dia punya ekspektasi yang tinggi. Artinya ketika indah dia sebut indah, keindahannya lebih dari keindahan yang saya maksud, saat itu ekspektasinya pasti lebih tinggi. Kebahagiaannya akan lebih tinggi. Kesenangannya akan lebih tinggi. Tetapi tentu saja karena perasaan bukan aku, karena perasaan bukan diri, karena perasaan bukan roh yang kekal, maka perasaan menyerah pada ketidaknyamanan. Ya sudah, kita terima aja kenyataan. Memang saya harus mengalami ini. Ketika saya jalan pagi, mau tidak mau saya harus melihat kotoran. Ya tidak, saya tidak punya pilihan. Ketika melihat kotoran, indera kita kontak dengan objek, mata kita melihat kotoran, hidung kita membaui kotoran yang tidak nikmat itu aromanya. Nah, saat itu perasaan kita pasti jengkel. Saya yakin ketika kita mencium aroma kotoran, membaui sesuatu yang sangat menyengat, tiba-tiba perasaan yang muncul pasti perasaan tidak senang. Tetapi, kotoran itu sendiri netral. Kotoran itu sendiri netral, mata kita sendiri netral. Dia sekedar receiver. Mata ini seperti antena yang menerima gelombang. Kotoran tersebut adalah objek yang diterima oleh kedua gelombang kita tadi. Diterima oleh gelombang warna yang diterjemahkan melalui mata, diterima oleh gelombang aroma yang diterjemahkan oleh hidung. Sehingga keduanya sebenarnya netral. Tapi karena kita punya mindset bahwa ini disebut kotoran, ini menjijikan, ini tidak indah, ini tidak layak dilekati, makanya kita memberikan dia merek sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, pada dasarnya memang kita akan selalu terbuai atau kita akan selalu dipermainkan oleh merek-merek tadi. Yang kotoran tidak boleh dilekati. Emas, berlian, dan lain-lain ini bisa dilekati. Baju yang bagus dilekati, baju yang buruk atau baju yang kualitasnya jelek dibuang. Kita selalu punya mindset dua hal itu. Hal ini juga akan mempengaruhi cara berperilaku. Saat kita punya dua barang, satu barang yang sangat bagus, kualitasnya bagus, harganya pun lebih mahal. Barang kedua adalah barang yang biasa saja, kualitasnya juga so-so, standar-standar saja. Ketika kita punya pilihan untuk memberikan pada orang lain, kecenderungan pertama yang muncul adalah kita akan berpikir untuk memberikan yang kurang
bagus. Jadi mindset-mindset ini akan saling berputar, mindset-mindset ini akan saling menyambung seperti roda, dan mindset-mindset ini akan selalu terbawa selama kita hidup, karena kita punya mindset atau kita punya ekspektasi terhadap perasaan yang bahagia dan perasaan yang tidak senang tadi. Nah, biarlah perasaanku seperti ini, biarlah perasaanku tidak seperti ini. Jadi perasaan pun tidak bisa kita miliki. Karena kalau perasaan ini bisa kita miliki, ya tentu kita akan program supaya perasaan ini menerima hal-hal yang positif. Kita akan program untuk hanya menerima hal-hal yang kita sukai, ya. Ketika Bapak Ibu menggunakan smartphone, Bapak Ibu pasti di dalam smartphone-nya bisa mencari konten-konten yang sesuai dengan sukanya atau hobinya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menyukai untuk mendengarkan sutra, Bapak Ibu punya pilihan, buka di Google, ketik Heart Sutra, atau Sutra Hati, atau Sutra Intan, Diamond Sutra, dan lain-lain. Ketika Bapak Ibu suka bermeditasi, Bapak Ibu bisa mencari berbagai musik yang bisa membuat perasaan Bapak Ibu lebih tenang. Artinya punya pilihan. Segala sesuatu yang terprogram pasti bisa mencari sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Sesuai dengan animonya kita, sesuai dengan harapannya kita. Nah, itu kalau sesuatu yang tersistem. Bapak Ibu bisa memilah hal-hal yang tidak ingin Bapak Ibu dengar dengan hal-hal yang dapat Bapak Ibu dengar. Nah, ini kalau tersistem. Tapi ternyata perasaan ini dia tidak bisa kita lekati. Kita tidak bisa tulis di dalam kolom Google perasaan senang dan akhirnya kita mengalami senang terus sepanjang hari. Kita tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Nah, siapakah yang bisa punya perasaan? Kalau tadi kembali lagi, kalau tadi penjelasan pertama kita belajar mengenai atau kita berdiskusi mengenai jasmani. Kalau jasmani termasuk materi, berarti kita berbicara mengenai makhluk dan benda mati atau materi. Ya, makhluk yang pasti seperti kemarin sudah kita bahas, ciri-cirinya punya batin, punya jasmani. Sedangkan materi hanya memiliki faktor jasmani, hanya ada rupanya saja, hanya ada fisiknya saja, hanya ada bentuk dan warnanya saja, tetapi tidak punya nyawa, tidak punya kesadaran, tidak punya perasaan, tidak punya bentuk-bentuk pikiran, dan juga tidak punya kesadaran. Nah, sedangkan perasaan ini hanya dimiliki oleh makhluk saja. Untuk materi, benda mati yang hanya secara fisik, yang tidak punya batin, tentu tidak punya perasaan. Memang banyak sekali fenomena-fenomena seperti putri malu yang kalau kita sentuh daunnya menguncup. Apakah dia punya perasaan? Karena dia bisa mengalami sentuhan. Nah, padahal kategorinya adalah tumbuhan. Nah, kembali lagi, kalau putri malu itu punya perasaan, dia akan memberikan respon lebih. Kalau dia punya perasaan, pasti dia punya kesadaran. Kalau dia punya kesadaran, dia pasti punya bentuk-bentuk batin. Kalau dia punya bentuk-bentuk batin, pasti dia punya pencerapan. Ternyata tidak. Kenapa saat putri malu itu kita sentuh, dia mengeluarkan respon yang berbeda dengan kita. Kalau kita disentuh, dipukul, atau mungkin dipegang tangannya, kita akan punya respon, ya, respon yang bahagia tentunya. Tapi kalau kita dipukul, ya tentu responnya akan menderita. Kembali lagi, perasaan ini dia lebih dalam lagi, karena dia tentunya bisa mengenali sesuatu, ya. Artinya pada dasarnya perasaan ini bisa disesuaikan, bisa mengalami adjustment. Kalau putri malu disentuh, dia hanya bergerak, tidak ada adjustment. Tetapi ketika kita manusia atau makhluk, tentunya kita punya perasaan dan kita punya adjustment.
kita punya cara untuk menanggapi rangsangan atau punya refleks yang lebih berbeda, refleks yang batiniah. Contohnya misalnya ketika Putri Malu disentuh oleh orang yang kasar, daunnya tetap menguncup. Putri Malu disentuh oleh orang yang baik hati sekalipun, daunnya tetap menguncup. Tidak ada perbedaan rangsangan atau tidak ada perbedaan refleks di situ. Tetapi dengan kita tentunya berbeda. Ketika kita disentuh oleh orang yang baik, tentu kebaikannya ini akan tersebar. Kebaikannya ini akan terasa melalui jenis sentuhannya. Ketika kita disentuh dengan baik, gitu ya, misalnya pundak kita disentuh oleh orang yang kita kenal, oleh orang yang ramah, oleh orang yang bijaksana, tentu perasaan yang dibawanya juga perasaan yang baik. Ambience yang dirasakan juga pasti adalah ambience positif. Tapi ketika kita disentuh oleh orang yang wajahnya seram, yang mungkin fisiknya tatoan, atau mungkin memang status sosialnya juga memang berasal dari orang yang mencari pekerjaan dengan cara-cara yang tidak benar, tentu respon perasaan kita akan berbeda. Sekalipun dia menyentuh kita dengan halus. Sekalipun dia menyentuh kita dengan halus, tapi tetap perasaan kita akan penuh dengan ketakutan pasti. Walaupun menyentuhnya halus, tapi ketika kita lihat perawakannya begitu seram, perasaan kita juga pasti akan berbeda. Artinya ada adjustment di situ. Ada sesuatu yang bisa disesuaikan. Ketika melihat orang yang sedih, kita menjadi iba. Atau ketika melihat orang kesulitan, kita menjadi iba. Ada adjustment, ada hal-hal yang bisa membuat perasaan kita itu lebih dalam lagi dalam mengalaminya. Dan ternyata perasaan ini juga tidak bisa dilekati. Karena kalau perasaan ini bisa dilekati, atau kalau perasaan ini bisa diatur, tidak ada yang mau mengalami ketidaksenangan. Bahkan mungkin tidak ada yang mau mengalami netral. Karena perasaan netral itu biasa saja, tidak ada rasa senang atau sedikit kesenangannya. Ya ketika kita melihat furnitur yang indah-indah, mungkin hari pertama lihat senang, hari kedua senang, hari ketiga mungkin sudah mulai biasa saja. Dan akhirnya impresinya berkurang, impresinya menurun. Sama seperti saat kita memiliki barang baru. Hari pertama kita beli, impresinya masih top of the top. Masih ada di atas. Masih di puncak. Hari kedua, lama-lama ibarat udah turun nih dari puncak 1-2 langkah. Hari ketiga, hari keempat udah mulai turun ke puncak. Mungkin sudah 1 bulan kita memiliki furnitur itu, rasanya sudah biasa saja. Mungkin awal-awal kita memperlakukan perabot kita dengan baik, ditaruhnya pelan-pelan, bahkan mungkin kotor dikit langsung kita elus, kita poles. Tapi ketika semakin lama, impresinya semakin berkurang. Sehingga ya udahlah, kotor maklumi akhirnya. Ya, jadi perasaan ini juga pastinya akan mengalami perubahan terus-menerus. Dia tidak bisa dilekati. Ya, kalaupun kita melekati perasaan yang seperti itu juga pastinya akan menambah penderitaan. Karena apapun itu ketika dilekati ya tentunya kita mengisi istilahnya pikiran kita seperti bak mandi yang selalu penuh, ya dia akan penuh terus. Akhirnya kita tidak menerima hal-hal yang lain. Akhirnya kita tidak menerima hal-hal baru. Karena di dalam pikiran kita nih seperti bak mandi yang penuh terus. Dan hal itu tentunya tidak baik. Selain jasmani dan perasaan, apalagi persepsi Bapak Ibu. Kalau persepsi ini udah pasti jelas. Persepsi ini tidak bisa kita lekati. Karena jika persepsi adalah aku, jika persepsi ini ada inti, ada roh yang kekal, maka persepsi tidak akan menyerah pada ketidaknyamanan. Masalahnya mungkin nggak kita punya persepsi positif terus? Mungkinkah kita punya persepsi yang nyaman terus? Mungkinkah kita punya persepsi hal-hal yang indah terus? Tentunya tidak mungkin. Karena kembali lagi, prinsip dari hidup ini
pasti kita akan mengalami yang disebut penderitaan. Pasti kita akan mengalami yang disebut ketidakpuasan. Corak hidupnya aja udah tidak puas. Bagaimana kita bisa menciptakan persepsi yang positif terus? Tentunya hal ini akan memerlukan latihan. Bukan berarti tidak bisa, tapi kita memerlukan banyak latihan. Kita perlu sering melihat fenomena-fenomena, kita harus sering merenung, dan kita harus sering menyadari bahwa fenomena ini tidaklah kekal. Apapun itu tidak kekal. Ketika kita lahir, jujur, saya waktu masih kecil, dulu pemahaman saya dalam mencerna sesuatu itu agak lambat, Bapak Ibu. Jadi melihat sesuatu atau membaca alur seperti di dalam soal itu agak lama. Jadi memang kecerdasan intelektual dalam matematikanya kurang bagus. Nah, saat itu ya saya merasa hal itu sangat sulit. Untuk mencerap rumus, untuk mengingat rumus, hal itu sangat sulit. Apalagi mempraktekannya, mengingat rumusnya aja tidak bisa saat itu. Lalu apa yang terjadi? Ya, walaupun saya sudah mencoba berkali-kali, ya mungkin masih ingat. Malam ini belajar masih ingat, besok mau ulangan masih ingat. Tapi setelah itu, karena tidak diasah, karena persepsi ini tidak dilatih, akhirnya ya dia akan hilang begitu saja, akan terlupakan begitu saja. Sama seperti ketika kita mencoba untuk mengingat-ingat. Ada kalanya ketika kita dari ruang tamu di lantai 1, kita ingat nih, wah saya mau mengambil handphone saya di atas. Wah, kalau berbicara mengenai handphone, biasa ingat terus ya Bapak Ibu ya. Kecenderungannya kita nggak bisa lepas dari handphone. Kita akan selalu ingat terus, ya itulah persepsi. Ketika kita selalu menggenggamnya terus-menerus, ini semakin lama akan semakin teringat. Mungkin dalam satu hari 16 jam udah pasti megang handphone. Katakanlah 8 jam tidur jauh dari handphone, tapi 16 jam saat kita sadar kita pasti memegang handphone atau memegang ponsel. Nah, ketika ponsel kita di atas, kita ingat, wah ponsel saya lagi nggak di kantong nih. Tapi untuk hal-hal yang tidak kita ingat secara permanen, dalam arti di sinilah hal-hal yang mungkin jarang sekali kita ingat. Misalnya mau ke kamar, mau ngambil guling. Nah, itu kan jarang sekali ya. Jarang sekali mungkin ada kasus dari lantai 1 mau ke lantai 2 mau mengambil guling dan bantal. Mungkin seringnya kejadian itu tidak sesering saat kita memegang ponsel tadi. Sehingga kesadaran kita dalam mencerap objek tersebut rasanya kurang. Saat kita ke atas, ke lantai 2, lupa sampai kamar mau ngambil apa ya saya. Hal ini bisa terjadi. Artinya, pencerapan ini tidak bisa kita pegang. Pencerapan ini tidak bisa kita kuasai, karena tidak ada intinya. Segala sesuatu kalau tidak ada intinya, apa yang mau diambil? Sama seperti ketika kita berpikir. Ketika kita berpikir, kita ngomong, misalnya kita berbicara, saat itu kita sudah sangat ngantuk, kita sudah sangat letih. Seakan-akan ya pikiran kita seakan-akan kosong. Apa yang mau kita ucapkan, apa yang mau kita berikan pun itu udah blank seakan-akan. Nah, ketika pikiran kita blank, istilahnya dalam konteks gambaran, kalau persepsi kita blank, apa yang bisa kita lekati di dalamnya? Karena nggak ada apa-apa. Apa bisa kita melekati kekosongan? Ya, melekati kekosongan itu ya tentunya dalam berkegiatan tentunya kita akan seperti orang yang lupa, ya, seperti orang yang lupa, seperti orang yang kurang kesadaran, istilahnya kurang aqua, kurang cairan, istilahnya kan seperti itu ya. Lupa, tiba-tiba blank aja gitu, wah udah hilang. Ya sudah, kalau sudah hilang ya mau gimana? Hal ini menyatakan bahwa ya kita juga tidak bisa menggenggam persepsi sesuai dengan maunya kita.
Sama seperti kita melihat orang lain. Mungkin persepsi kita terhadap persepsi orang lain berbeda. Mindset kita atau gambaran batin kita. Jadi saya biasa menggunakan istilah persepsi ini dengan istilah gambaran batin. Ya, ingatan adalah salah satu dari gambaran batin itu. Kita bisa mengingat karena kita punya gambaran batin. Sehingga persepsi ini saya lebih suka mendefinisikannya sebagai gambaran batin. Contohnya, Bapak Ibu boleh renungkan negara Perancis. Langsung, ketika saya bilang negara Perancis atau ketika saya menyebut kata Paris, yang di dalam mindset Bapak Ibu, di dalam persepsi Bapak Ibu, pasti muncul menara Eiffel. Betul Bapak Ibu? Kecenderungannya aja, tidak semuanya arahnya ke situ, tapi kecenderungannya atau polanya ketika kita menyebut kata Paris, yang muncul adalah menara Eiffel. Ketika saya menyebut Itali atau Roma, pasti yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu adalah Colosseum, atau mungkin Vatikan, atau mungkin pizza, atau mungkin menara Pisa, dan lain-lain. Nah, persepsi-persepsi inilah yang gambaran-gambaran batin yang normal ini, yang pola-pola seperti ini kadang digunakan oleh orang-orang tertentu. Sehingga terlihat, oh kamu bisa cenayang ya. Oh kamu bisa baca pikiran ya. Oh kok kamu tahu sih apa yang saya mau bicarakan? Seakan-akan seperti itu. Padahal semua persepsi ini ada polanya. Ada susunannya, ada strukturnya. Sehingga sebenarnya kita bisa mengetahuinya dari situ. Nah, kembali lagi, persepsi atau gambaran batin ini pada setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang punya ekspektasi lebih tinggi, ada juga yang biasa saja. Kembali lagi berdasarkan pengalaman. Contohnya ketika Bapak Ibu saya berikan sebuah produk minuman yang sangat enak menurut saya promosikan produk minuman ini, ternyata di lidah Bapak Ibu biasa saja. Lidah Bapak Ibu kontak dengan produk minuman yang saya berikan, lalu Bapak Ibu menelan minuman tersebut, ya, menelan air minuman tersebut atau produk minuman tersebut, lalu muncul kesadaran lidah sadar, oh ada rasa ini, ada rasa ini, ya itu ada kesadaran yang diketahui oleh lidah dan diketahui oleh batin. Batin tahu, oh ini rasanya manis, oh ini rasanya asin misalnya. Batin langsung memberikan persepsi lagi. Misalnya, oh saya memang suka manis. Jadi ketika saya minum produk minuman yang rasanya manis ini, rasa manisnya pas di lidah saya. Ini pas, tidak terlalu manis, juga tidak terlalu pahit. Misalnya saya berikan contoh produknya teh. Nah, persepsi itulah yang akan Bapak Ibu bangun, termasuk saya, kita semuanya membangun persepsi sesuai dengan kesukaan kita. Sesuai dengan kesukaan kita. Pak, kenapa orang gila atau orang yang kehilangan ingatan atau kehilangan kesadaran, dia makan makanan yang ada di pinggir jalan atau makan makanan di tempat sampah? Kenapa dia kelihatannya bahagia-bahagia aja ya? Nah, kembali lagi, keadaan itu adalah keadaan ketika persepsinya sudah mulai kabur. Ketika mengalami, ya mungkin saja dia mengalami skizofrenia atau mengalami hal-hal gangguan kejiwaan tertentu yang menyebabkan persepsi dia terhadap sesuatu, terhadap objeknya berubah drastis 180 derajat. Nah, gangguan-gangguan persepsi ini pada dasarnya dialami oleh manusia, Bapak Ibu. Pada dasarnya, gangguan persepsi ini dialami oleh manusia, siapapun itu. Mungkin dalam fenomena yang nyata kita melihat orang mengalami gangguan mental. Tapi pada dasarnya kita juga mengalami gangguan mental, Bapak Ibu. Perbedaannya, orang yang mengalami gangguan mental akut itu, dia akan mengalami, ya seperti tadi, mungkin sudah tidak bisa membedakan persepsi yang baik dimakan dan tidak baik dimakan. Hal yang berfaedah dan tidak berfaedah. Ya mungkin kembali lagi dalam pikiran kita. Oh jangan-jangan saya juga kategori orang yang tidak mengetahui hal yang berfaedah dan hal yang tidak berfaedah.
Cuma kadarnya mereka yang mengalami gangguan mental jauh lebih berat, jauh lebih drastis. Nah, kembali lagi. Dengan kita menyadari persepsi yang kita miliki, ya sudahlah, kalau memang kita punya pengalaman buruk misalnya kita punya pengalaman buruk, pernah ditipu, ya sudahlah. Ya gambaran batin itu kita coba buat gambaran batin yang baru. Karena banyak orang mengalami gangguan mental itu karena dia tidak bisa move on terhadap persepsi dia di masa lampau. Persepsi di masa lampau mungkin mengalami hutang terhadap perusahaan mungkin mengalami kebangkrutan dalam usaha mungkin. Dan persepsi itu dia tidak bisa bendung. Sehingga dulu di masanya lampau, dia menganggap dirinya adalah orang yang mampu. Dia menganggap dirinya adalah orang yang sukses. Dia adalah orang yang kaya raya. Dia masih memegang persepsi itu. Hingga ketika saat dia mengalami suatu pengalaman, entah dia tertipu atau dia terlibat hutang, dia masih memikirkan atau dia masih beranggapan kalau dia masih adalah orang yang memiliki harta benda yang banyak, padahal sebenarnya sudah habis mungkin untuk dibayarkan hutang, atau mungkin terkena tipuan, dan lain-lain. Padahal keadaan sudah berubah 180 derajat, tetapi persepsinya masih adalah persepsi di masa yang lampau. Sehingga ada ketidaksinkronan dalam berpikir, ketidaksinkronan dalam kesadaran. Karena apa? Karena persepsinya kacau. Kembali lagi, kenapa persepsi bisa muncul? Persepsi bisa muncul karena ada indera yang kontak dengan objek. Muncul kesadaran. Nah, kesadaran ini akan menciptakan persepsi. Bagaimana kalau persepsinya kacau? Ya otomatis ya, indera dengan objeknya ini dia tidak menciptakan kesadaran yang sesuai. Contohnya tadi, mungkin ketika makan di tempat sampah, mungkin dia berpikir enak, atau mungkin dia berpikir ini wajar. Tapi bagi kita yang melihat, mungkin kita akan syok, mungkin kita akan kaget, mungkin kita pasti kita akan merasa kasihan. Tapi apakah dia mau dikasihani? Saya banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang mengalami gangguan mental, kadang di tengah jalan gitu ya. Kadang-kadang dia jalan kaki, mohon maaf, dengan keadaan tubuh yang kacau, dengan keadaan tubuh yang kotor, tentunya. Dia berjalan membawa neon. Nah, kita kan takut nih. Kita yang mungkin merasa, ya saya masih cukup sadar untuk mengetahui bahwa ini adalah hal yang membuat saya jadi takut, yang membuat saya jadi khawatir, ini bisa mengancam nyawa saya. Tapi orang tersebut, dia jalan membawa neon biasa saja. Tapi kita yang sadar, kita mengalami ketakutan. Tentunya kita takutnya dia melakukan sesuatu hal-hal yang tidak berjalan semestinya. Ya kembali lagi, karena ya mungkin saat dia melihat kita, persepsi yang muncul seperti apa, kita tidak tahu. Mungkin dulu dia pernah tertipu dengan orang yang misalnya wajahnya mirip seperti saya, karena biasanya juga mengalami gangguan seperti skizofrenia, jadi sering berimajinasi. Saat melihat saya, mungkin dia berpikir, wah ini dulu orang yang dulu menipu saya. Akhirnya kita dikejar-kejar dan lain-lain. Jadi banyak hal yang berkaitan dengan persepsi ini. Nah, jadi persepsi ini amat sensitif ya, menurut saya pribadi. Persepsi ini amat sangat sensitif. Nah, tentu saja karena persepsi bukan aku, bukan roh, tidak ada inti yang kekal, maka persepsi menyerah pada ketidaknyamanan. Berikutnya, proses batin atau bentuk-bentuk pikiran. Bentuk-bentuk pikiran juga bukanlah atau tidak ada inti yang kekal. Karena jika bentuk-bentuk pikiran ini bisa kita kuasai, maka seharusnya kita menjadi orang yang sehat. Logikanya kan demikian. Kalau kita bisa menguasai pikiran kita, ya pasti kita adalah orang yang sangat sehat. Ketika ada hal-hal buruk datang, kita responnya netral aja. Karena kita tahu
mata kita atau seluruh indera kita netral, objeknya juga netral, ya udah, ketika ada sesuatu yang datang dan menyentuh alat indera kita, diketahui oleh kita, ya istilahnya dilihat oleh mata kita, didengar oleh telinga kita, dicerap, dibaui oleh hidung kita, dicicip oleh lidah kita, baik enak maupun tidak enak, ya kita akan menganggap itu sebagai suatu hal yang netral. Karena kita sudah tahu prinsipnya, alat indera kita netral, objeknya juga netral, ya sudah. Respon yang kita lakukan juga harus netral. Karena untuk apa kita marah-marah di dalamnya? Kita marah karena kita punya persepsi tadi. Kita marah karena persepsi kita berbenturan dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Kembali lagi, apakah itu jadi salahnya persepsi? Ternyata bukan salahnya persepsi. Kenapa? Karena persepsi tidak bisa kita kuasai. Jadi itu adalah hal-hal yang wajar. Nah, dengan kita menerima diri kita apa adanya, dengan kita melihat, ya memang wajarnya seperti ini. Tapi kita juga harus tahu bagaimana cara kita untuk lepas dari yang orang anggap ini wajar. Pada umumnya orang melihat keadaan-keadaan tidak menyenangkan dan dia merespon buruk, hal itu dianggapnya wajar. Dan semua orang menganggap hal itu wajar. Siapa sih yang nggak kesel kalau dibikin begini, ya kan? Siapa sih yang tidak bosan kalau disuruh menunggu, ya kan? Siapa sih yang tidak nyaman kalau diperlakukan seperti ini, dan seterusnya. Nah, hal-hal ini, mindset-mindset yang mainstream ini, yang ada di dalam kehidupan nyata ini, karena satu orang mengalaminya, karena dua orang mengalaminya, karena tiga orang mengalaminya, maka hal itu dianggap wajar. Satu orang nganggap hal itu wajar, dua orang nganggap hal itu wajar, tiga orang nganggap hal itu wajar. Sehingga semua orang dianggap melihat hal itu sebagai sebuah kewajaran. Dan kita masuk ke dalam komunitas, kita, pikiran kita, persepsi kita juga akan terbawa oleh komunitas, sehingga kita menganggap hal-hal buruk terjadi dan kita berespon secara negatif, itu adalah hal yang wajar. Kita akan terbawa oleh mindset persepsi publik tentunya. Jadi, itulah mengapa di awal tadi saya mengatakan bahwa kita cara berpikir atau persepsi kita seakan-akan kita melawan arus. Pada dasarnya kita melihat dari inti yang seharusnya. Ketika kita mengetahui, oh, ada sebuah brand Adidas nawarin saya baju. Oh, ada brand Swallow nawarin saya kaos oblong. Dua-duanya sama-sama brand. Memang kalau kita lihat dari kacamata perekonomian, ya otomatis brand Adidas ini harganya bisa puluhan kali lipat dari brand Swallow. Tapi secara fungsi, ternyata fungsinya sama. Ternyata secara hakikat sama. Saya kalau kedinginan, nggak ada Adidas, ya saya pakai Swallow. Saya akan mengalami kenyamanan juga. Nah, hal-hal inilah yang biasanya jarang kita perhatikan. Karena biasanya dalam hidup kita akan terbuai oleh hal-hal yang sifatnya lebih. Kita akan terbuai oleh hal-hal yang sifatnya kita anggap hal-hal yang lebih mahal, kita lihat yang kualitasnya lebih bagus, itu kita beri label positif. Sedangkan barang yang kualitasnya lebih murah dan tidak begitu bagus, ini kita kasih label jelek atau kita kasih label negatif. Nah, kita akan terpermainkan oleh kedua jenis label itu, padahal inti sebenarnya atau hakikat sebenarnya ya barangnya ya sama-sama pakaian dengan fungsi dan tujuan yang sama. Nah, bentuk-bentuk pikiran juga demikian, Bapak Ibu. Ketika kita selalu
melakukan perbuatan-perbuatan baik, otomatis di dalam perbuatan baik kita pasti ada bentuk-bentuk pikiran yang juga baik. Istilahnya penyusun kebaikan itu, ya setiap perbuatan baik yang kita lakukan, ini pasti tersusun oleh hal-hal yang sifatnya positif juga. Tidak mungkin kita melakukan kebaikan, tapi strukturnya dibuat oleh hal-hal yang buruk. Saya yakin itu tidak mungkin. Pak, di luar sana ada kok Pak orang yang berbuat baik tapi pura-pura. Ya, betul sekali. Perbuatannya kan kebaikan, Pak, tapi disusun oleh hal-hal, bentuk-bentuk pikirannya juga pasti hal-hal yang buruk. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, ketika kita melihat case by case, pada dasarnya kita harus ingat, setiap momen, ya saya tidak bisa katakan setiap detik, setiap menit, tetapi memang pada dasarnya setiap momen ini bisa terjadi kapanpun. Bisa di detik kesekian, bisa di menit kesekian, bisa di jam kesekian, dan lain-lain. Artinya tidak ada ukuran waktu yang pasti untuk menggambarkan hal itu. Ketika seseorang melakukan perbuatan baik, memberikan sesuatu yang baik, tapi pikirannya ingin mendapatkan nama baik misalnya, ingin mendapatkan sanjungan misalnya, ingin mendapatkan pengakuan misalnya, nah ini adalah sebuah proses. Saat dia melakukan kebaikan itu pasti ada prosesnya. Dan di dalam proses itu, satu momen saja dia berpikir untuk memberi, pasti setidaknya dia sudah memiliki perbuatan baik. Walaupun hanya satu momen. Walaupun sisanya diisi oleh momen-momen ya karena ingin tenar, karena ingin punya nama baik, karena ingin mendapatkan lain-lain misalnya, ada pamrihnya mungkin. Ya, setidaknya momen sebelumnya sudah diisi oleh perbuatan yang baik. Nah, kembali lagi ketika kita melihat proses-proses itu, kita akan sadar bahwa di dalam proses itu sebenarnya tidak ada yang memberi. Ya, memang ketika dilihat prosesnya, ada seseorang yang membawa dana atau membawa makanan. Ada seseorang yang menerima dana makanan tersebut. Prosesnya ada betul Pak. Si orang ini memberikan dana makanannya dan dana makanannya diterima. Artinya pasti ada dua orang. Ada pemberi dan ada penerima. Ya, betul. Lalu kenapa dikatakan tidak ada? Nah, kembali lagi. Kalau kita berbicara mengenai hakikat, yaitu adalah nama batin dan jasmani yang memberikan sesuatu kepada batin dan jasmani. Jadi hakikatnya adalah itu pada dasarnya. Batin dan jasmani memberikan materi kepada batin dan jasmani. Pemberi adalah batin dan jasmani. Si pemberi punya batin, punya fisik. Si penerima punya batin, punya fisik. Yang diberikan adalah materi. Nah, ketika kita melihat di situ, adakah inti yang kekal di situ? Ternyata tidak ada. Apa yang bisa dilekati, apa yang bisa dipertahankan. Karena itu semua hanyalah proses pada dasarnya. Kembali lagi, apa yang mau dibanggakan? Itu hanyalah proses yang sudah terjadi tadi. Nah, kebanyakan individu akan berpikir, oh rasa bangganya masih ada Pak, rasa senangnya masih ada Pak. Iya betul, rasa bangga dan rasa senangnya tadi sudah menjadi ingatan. Ada nggak kalau dicari? Di mana ingatannya? Kita mau bedah tubuh kita, ingatan memori itu nggak akan pernah dapat. Karena wujudnya memori ya Bapak Ibu ya. Sama seperti Bapak Ibu ketika punya kartu memori. Di dalam device atau di dalam laptop atau di dalam handphone Bapak Ibu, pasti ada kartu memorinya. Sesuai dengan namanya ya Bapak Ibu ya, kartu memori. Berarti dia bisa menyimpan kenangan-kenangan yang sudah dijepret oleh kamera maupun
recorder video dari handphone Bapak Ibu. Dia menyimpan kenangan-kenangan tersebut. Jadi ada satu materi yang disebut kartu memori atau memory card yang bisa menyimpan kenangan-kenangan tersebut. Nah, Bapak Ibu boleh buka slotnya, ambil kartu memorinya. Setelah kartu memori yang Bapak Ibu ambil, Bapak Ibu boleh lihat di mana letak kenangan di dalam kartu itu. Ya nggak akan dapat. Karena kartu memori ini dia bisa berjalan kalau ada device-nya. Istilahnya gelombang radio bisa kita baca, bisa kita translate, bisa kita artikan kalau kita punya radionya. Jadi kita mesti punya device-nya dulu. Ketika kartu memori keluar dari handphonenya, kita nggak bisa lihat apa isinya, betul? Bapak Ibu mau hancurkan kartu memori tersebut untuk melihat isinya, tidak akan terlihat. Analoginya kira-kira seperti itu. Ya, jadi mau dicari kenangannya mana? Ya nggak ada. Mau dihancurkan pun kartu memori itu tidak ada kenangannya. Karena kenangan itu hanya bisa dilihat kalau di dalam device-nya. Artinya kenangan itu bisa kita ingat selama kita masih hidup. Ya. Kalau kita meninggal ya kenangannya bagaimana memproses kenangannya, bagaimana melihat kenangannya, ya tentu tidak tahu. Jadi bentuk-bentuk pikiran inilah yang mendasari seseorang untuk berbuat. Contohnya di dalam perbuatan baik pasti bentuk-bentuk pikirannya baik. Faktor-faktor penyusunnya itu udah pasti baik. Dia pasti satu arah. Dia tidak mungkin berbeda arah. Hanya seperti yang tadi kita jabarkan, kesadaran kita ini selalu berubah per momen. Kesadaran ini selalu berubah per momen. Karena dia berubah per momen, sehingga kita jadi miskonsep. Kita menganggap hal-hal buruk bisa menjadi baik, hal-hal baik bisa menjadi buruk. Pada dasarnya tidak. Di dalam kesadaran yang baik, pasti bentuk-bentuk pikirannya adalah bentuk-bentuk pikiran yang baik. Walaupun hanya terjadi momen per momen. Kembali lagi ketika kita bicara momen per momen, bisakah kita mengambil satu momen itu dan kita pertahankan? Aduh, saya mau melakukan kebajikan ya, tapi kenapa ya pikiran saya kok isinya hal-hal negatif terus? Aduh, gimana ya? Bisakah kita atur pikiran kita supaya positif terus? Supaya saat kita melakukan kebajikan ini, pikiran kita benar-benar positif. Terhindar dari rasa pamrih, terhindar dari berbagai jenis keinginan-keinginan di luar pemberian tersebut. Tapi ternyata kenyataannya tidak bisa. Ya, pikiran kita ini pasti mendistract. Dan pasti terdistract. Sama seperti ketika kita fokus melihat sesuatu. Ketika kita fokus, katakanlah Bapak Ibu melihat tembok. Ya, Bapak Ibu melihat tembok. Fokus pada satu titik dalam tembok itu. Tiba-tiba ada suara, jeleder. Wah, hilang fokusnya. Langsung kita teralihkan. Karena kita mendengar suara yang begitu kencang, akhirnya teralihkan. Kita nggak fokus, kita nggak konsen melihat tembok itu, teralihkan, terpotong akhirnya. Tergantikan. Objek indera mata dengan objek tembok terdistract. Ya, terdistract atau terpotong dengan objek suara yang diterima oleh telinga. Lalu saat itu akhirnya Bapak Ibu sadar, bunyi apa tadi? Ya kan? Akhirnya Bapak Ibu mencoba konsen lagi, fokus lagi melihat tembok itu lagi. Kembali lagi. Kesadaran telinga untuk mendengarnya selesai, dilanjutkan dengan kesadaran mata untuk melihat. Hal itu akan terjadi terus-menerus. Kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran mata, kesadaran telinga. Seperti Bapak Ibu saat menonton TV. Kelihatannya nonton
lihat dan dengar itu seakan-akan berbarengan. Seakan-akan ya memang terjadinya barengan. Tapi alat indera kita merespon objeknya ini satu persatu Bapak Ibu. Sama seperti orang ngantri. Sama seperti loket. Loketnya cuma satu, tapi antriannya banyak. Ada yang ngantri, ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak. Yang masing-masing orang ini punya ciri-ciri fisik yang berbeda, ibarat seperti itu. Ya, demikian juga dengan alat indera kita. Walaupun indera kita banyak, ada 6, tapi dia ganti-ganti. Sekarang indera pikirannya bermain, lalu indera matanya bermain, dan seterusnya. Melihat objek, misalnya melihat wanita cantik, saat melihat, langsung terbayang. Nah, ketika terbayang itu, objeknya tidak lagi ada di depan mata kita. Karena adanya di dalam bayangan pikiran kita. Berganti lagi, oh tadi objeknya ada, oh tadi objeknya real, tadi objeknya nyata. Sekarang objeknya ada di dalam pikiran. Mengalami perubahan terus-menerus. Mau nggak kembali untuk merasakan, melihat objeknya secara langsung? Mau. Tapi kembali lagi, hal ini akan ditentukan oleh kondisi. Kalau memang kita masih punya kondisi, ya kita masih bisa bertemu dengan dia. Tapi bila tidak ada kondisi yang tepat, ya kita tidak akan bertemu dengan dia. Karena proses batin bukan aku, maka proses batin menyerah pada ketidaknyamanan. Karena bentuk-bentuk batin ini tidak bisa dipertahankan, maka dia menyerah pada ketidaknyamanan. Dia akan selalu berubah. Tidak mungkin untuk mengatakan, biarlah proses batinku seperti ini, biarlah proses batinku tidak seperti ini. Maunya kita selalu agar apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baui, semuanya adalah positif. Kembali lagi kita juga ingin agar pikiran kita juga positif. Tapi saat kita mencoba berpikir positif, tiba-tiba pikiran kita atau kesadaran kita terdistract, terganggu. Tiba-tiba ada yang bakar sate saat kita meditasi. Pikirannya udah fokus, karena membaui aroma sate, terdistract. Ya, tandanya nggak kekal. Tandanya nggak bisa dipertahankan. Saya maunya pertahankan objek pikiran saya nih. Objek pikiran saya mumpung lagi positif. Tapi terdistract dengan aroma sate. Akhirnya blank, blur. Terurai semua pikiran. Pikirannya jadi tidak menyatu lagi, tidak holistis lagi, udah terdistract dengan aroma tadi, dengan aroma sate tadi. Nah, begitupun kesadaran. Kesadaran juga bukan diri. Kesadaran bukan roh yang kekal. Banyak sekali yang beranggapan kalau kesadaran ini adalah roh. Karena definisi kesadaran, definisi pikiran, banyak sekali orang yang menganggap kesadaran ini adalah roh. Di zaman dahulu, banyak sekali orang yang meyakini ada yang disebut dengan kesadaran yang suci atau maha atma, roh suci yang maha besar, roh suci yang sangat luas. Nah, roh suci ini dia akan splashing, ya dia akan menyiprat atau dia akan terbagi menjadi roh-roh kecil. Roh-roh kecil. Roh-roh kecil ini ya dia roh yang suci juga pada dasarnya. Tapi karena beberapa hal, suatu ketika karena roh yang suci ini menemukan kesenangan-kesenangan indera, melihat bahwa di dalam dunia ini ada kesenangan-kesenangan indera, sehingga roh suci ini akhirnya terbuai dan turut menikmati kesenangan indera. Karena mengalami kesenangan indera, akhirnya lama-kelamaan ciri fisiknya terlihat. Tadinya berupa cahaya, suci, putih, bersih, tapi karena menikmati kesenangan indera dan terbuai di dalamnya, melekat, sehingga fisiknya ini terlihat. Bentuk fisiknya ini terlihat. Ya tentunya karena bentuk fisiknya ini terlihat, masing-masing di antara mereka bisa kontak dengan yang lain. Mereka bisa kontak dengan yang lain. Oh, ternyata
walaupun kita terlihat wujudnya seperti cahaya, ternyata fisik kita berbeda-beda ya. Nah, muncul persepsi-persepsi yang bermacam-macam. Dimulai dari fisik yang berbeda, bentuk-bentuk ciri fisik yang berbeda, semua dianalisis. Segala jenis hal-hal yang berkaitan dengan konsep itu muncul. Muncullah konsep yang indah. Oh, tubuh ini lebih indah daripada tubuh yang di sana. Muncul berbagai hal atau pandangan-pandangan yang terlihat membedakan karena konsepnya tadi jelas. Karena kalau wujudnya cahaya semua ya sama saja, tidak terlihat perbedaan. Nah, tapi ketika ciri fisiknya terlihat, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, hal itu akan membuat cara pandangnya berubah, persepsinya berubah. Karena persepsinya berubah inilah yang mengkondisikan makhluk ini akhirnya terjerat di dalam keinginan-keinginan rendah. Dan makhluk-makhluk ini harus menyucikan diri supaya bisa kembali ke roh yang suci tadi. Supaya bisa kembali ke roh inti atau roh besar yang suci tadi. Nah, ini adalah konsep Atta. Ada satu roh yang besar dan dia bisa menyiprat kepada roh-roh kecil lainnya. Tapi tentu lagi, dia harus kembali pada sesuatu yang kekal. Dia harus kembali lagi pada roh yang suci itu tadi. Dia harus kembali kepada roh yang kekal itu tadi. Nah, pertanyaannya, apakah yang mereka sebut roh ini adalah kesadaran? Pada dasarnya, kesadaran ini adalah keadaan mengetahui objek. Jadi kesadaran adalah keadaan mengetahui objek. Bapak Ibu sadar melihat tembok, Bapak Ibu sadar melihat lemari, Bapak Ibu sadar melihat anggota keluarga yang lain. Nah, kesadaran ini dari mata. Karena kesadaran melihat. Bapak Ibu sadar sedang makan bubur. Rasanya seperti ini, teksturnya seperti ini, konturnya seperti ini, rasanya seperti ini. Bapak Ibu sadar. Muncul kesadaran dari lidah. Nah, seperti sekarang Bapak Ibu sedang mendengarkan suara saya, muncul kesadaran dari telinga. Mungkin suami atau istri lagi masak, teraromai, terbaui aromanya, muncul kesadaran hidung. Jadi kesadaran adalah keadaan mengetahui objek. Nah, inilah yang disebut dengan kesadaran. Pak, bagaimana dengan kita bermimpi? Misalnya lagi malam ketika kita tidur dan kita menggigau. Saat kita menggigau, apa kita sadar? Mata kita merem. Ya kan, lidah kita juga nggak lagi mengecap sesuatu. Telinga kita juga mungkin saat kita tidur, kita tidak terlalu sadar kita dengar apa. Tapi kok kita bisa ngobrol? Nah, saat menggigau itu sebenarnya kita bisa muncul kesadaran. Ya, kesadaran itu dari kesadaran pikiran. Kembali lagi, walaupun mata, telinga, hidung, lidah, jasmani ini tertutup, dalam tanda kutipnya tertutup, karena tidak berinteraksi dengan objek, jadi dia tertutup. Tapi indera pikiran inilah yang akan selalu menuntun Bapak Ibu. Ya, pikiran ini sangat liar. Bahkan ketika kita tidur pun dia bisa ngoceh. Istilahnya ngoceh ya, istilahnya dia bisa lost control. Alam bawah sadarnya bermain. Saat sadar, kita tahu, oh saya nggak boleh ngomong ini. Tapi saat bawah sadar bermain, kita seperti program ngehang. Seperti programnya lagi lagging gitu, nggak terkontrol. Dia melakukan di luar sistem. Nah, sekarang kita sadar, oh ternyata pikiran kita juga bisa melakukan sesuatu di luar sistem. Fisik kita juga bisa melakukan sesuatu di luar sistem. Mungkin Bapak Ibu ketika melihat, contohnya banyak sekali orang yang mengalami sakit. Ada yang mengalami stroke, ada yang mengalami kegagalan dalam anggota-anggota fisik tubuh. Maunya jalan, tapi kakinya tidak mampu berjalan. Jadi banyak sekali malfunction di dalam tubuh kita, termasuk malfunction di dalam pikiran kita. Nah, hal ini menandakan bahwa kita tidak mampu untuk lepas dari jeratan hal-hal tersebut. Kita nggak mampu mengontrol diri kita.
Sekalipun apa yang kita anggap sebagai roh. Karena pandangan umum mengatakan bahwa kesadaran ini adalah roh. Definisi roh adalah sesuatu yang bisa kita atur, sesuatu yang kekal, sesuatu yang bisa lari dari hukum dan kenyataan. Kenyataannya dunia ini tidak kekal, tapi ada konsep tentang roh yang kekal. Oh, berarti konsep roh ini bisa melawan arus dari corak kehidupan yang universal. Seakan-akan seperti itu. Pada dasarnya, baik pikiran atau yang kita anggap seperti roh ini, juga pada dasarnya tidak bisa lari dari corak kehidupan. Semuanya pasti mengalami timbul, berlangsung, padam. Timbul, berlangsung, padam. Awal, saat, berakhir. Pembentukan, proses, penghancuran. Semuanya akan mengalami ketiga proses ini. Tidak ada satupun entitas yang bisa bertahan dari ketidakkekalan. Semuanya pasti akan mengalami ketidakkekalan. Apakah yang kekal? Yang kekal itu ya ketidakkekalan itu sendiri. Ya pada dasarnya ya secara tidak langsung menekankan bahwa ya semuanya tidak kekal. Nah, jika kesadaran adalah aku, jika kesadaran adalah roh, maka kesadaran tidak akan menyerah pada ketidaknyamanan. Banyak sekali kasus di luar sana ketika orang sudah mengalami penyakit yang luar biasa parah, pihak dokter, pihak rumah sakit udah mulai angkat tangan, mereka berpikir, ya kita sudah melakukan yang terbaik. Tapi, sebagai orang yang menderita sakit, atau sebagai orang yang mengalami sakit, pasti dia tidak akan menyerah. Dia pasti ingin tetap hidup terus. Kenapa? Karena masih ada cucu, masih sayang dengan cucu, masih belum bisa lepas dari cucu. Masih punya anak, misalnya, anaknya belum nikah, belum rela melepas anak kalau anak belum menikah. Lalu lihat lagi, anak belum mapan, tidak rela bila melepas anak belum mapan. Sehingga rasanya nggak rela kalau mau pergi sekarang. Tapi apa boleh buat? Keadaan tidak memberikan pilihan. Ketika tiba waktunya, ya dia juga akan mengalami kematian. Dia akan meninggalkan anak yang dia cintai. Dia akan meninggalkan kenangan-kenangan yang pernah dia lakukan. Memang kelihatannya nggak fair, kelihatannya nggak adil. Tapi ya memang begitulah keadaan dunia. Memang begitulah prinsip dan cara kerja dari sistem dunia ini. Semuanya ketidakpuasan. Semuanya adalah hal-hal yang tidak membawa pada kesenangan indera secara lama. Mungkin kita akan mengalami kesenangan indera, tapi hal itu tidak akan bertahan lama. Karena ada distraksi. Begitu pula dengan penderitaan yang kita alami. Penderitaan yang kita alami ini juga ada masanya. Penderitaan yang kita alami ini juga ada waktunya. Jadi suatu ketika penderitaan ini akan selesai dan berganti dengan kesenangan. Artinya, ketidakkekalan ini tidak bisa dipandang negatif. Ketidakkekalan ini juga ada unsur positifnya. Di mana ketika ada orang, dia bisa mengubah nasibnya. Tadinya mungkin terlahir, mohon maaf, contohnya mungkin terlahir di keluarga yang tidak mampu. Tapi karena dia begitu rajin, karena dia begitu gigih, karena dia begitu ulet, karena dia begitu bijak dalam menggunakan aset-asetnya, orang ini bisa berubah keadaan. Yang tadinya keadaannya sulit, tapi karena dia terus berjuang, dalam kurun 5 tahun, 10 tahun, akhirnya dia mengalami kesuksesan. Artinya, ketidakkekalan ini membawa hal positif. Karena kalau hidup kita kekal, bahaya. Ketika lahir, mohon maaf, lahir dalam keadaan susah, ya susah terus keadaan hidupnya. Selama hidup akan mengalami susah terus ya, karena hidupnya dianggap kekal, tidak ada perubahan. Tidak ada akumulasi dari kebaikan maupun keburukan. Nah, definisi kekal demikian. Selama hidup tidak ada akumulasi, tidak ada pertambahan kebaikan,
juga tidak ada pengurangan keburukan. Jadi saat hidup ya tidak menambah kualitas apa-apa dalam hidup. Jadi ketika dia lahir dalam kondisi sulit, ya dia akan mengalami kesulitan terus sepanjang hidupnya. Karena tidak ada atau tidak meyakini kekalan. Dia meyakini hidup ini kekal, ya tidak ada perubahan. Mungkin di beberapa konsep banyak yang mengatakan, ya udahlah, kita percayalah dengan karma kita. Kembali lagi, kita percaya dengan karma bukan berarti kita pasrah. Tapi kita menyadari bahwa karma ini bisa berubah. Banyak orang mempelajari karma, ya udahlah, ini udah karma kita, terimalah, ya kan? Kecenderungannya kita selalu mendengar istilah itu. Seakan-akan karma itu pasrah. Tapi kita tidak melihat hal positif di luar itu. Ya betul, kita memang harus menerima keadaan. Tapi kita juga harus tahu bahwa keadaan ini bisa berubah. Karena kita berbuat kebajikan, ya nantinya secara tidak langsung kita juga akan menerima kebaikan juga. Nah, ketika kita meyakini hal-hal itu, hidup kita tidak akan pesimis lagi. Justru orang yang menganggap hidupnya kekal, dia akan menjadi pesimis. Bisa jadi pesimis, bisa jadi optimis. Tadi contohnya mungkin terlahir di dalam keluarga yang kaya raya. Terlahir di dalam keluarga yang kekurangan. Kalau orang terlahir di dalam keluarga yang sifatnya adalah berkelebihan atau memiliki kekayaan, memiliki kelebihan dalam finansial, hidup dia akan jadi optimis. Karena dia merasa, hidup ya gini-gini aja. Sukses ya sukses, orang tua sukses ya sukses. Besok makan tetap jalan, besok jalan hangout ke mall tetap hangout. Karena dia merasa segala sesuatu ya tidak berubah. Sama seperti dialami oleh Pangeran Siddhartha saat beliau masih di istana. Beliau tidak pernah saat itu melihat orang tua, orang sakit, orang meninggal. Sehingga hidupnya dipenuhi oleh kesenangan-kesenangan. Yang dia tahu hidupnya ya hanya untuk senang-senang. Karena belum pernah melihat keadaan real di luar sana. Karena ayahanda beliau, Raja Sudodana, tidak mengizinkan di istana nih. Nggak boleh ada orang tua, nggak boleh ada orang sakit, nggak boleh ada orang meninggal. Dan nggak boleh ada pertapa. Makanya di saat di dalam istana, Pangeran Siddhartha ini berpikirnya hidup ya hanya senang-senang. Bayangkan Bapak Ibu, punya 3 jenis istana. Istana musim panas, istana musim dingin, dan istana musim hujan. Dulu musimnya 3 di India. Istananya ya ada yang 9 tingkat. Bagaimana seseorang bisa berpikir untuk melihat kenyataan hidup kalau hidupnya selalu diimbangi atau diperlihatkan hal-hal yang indah-indah? Tentunya hal ini juga akan membuat orang tidak sadar tentang fenomena hidup yang sebenarnya. Nah, kembali lagi, demikianlah dengan kesadaran. Kalau kesadaran ini kekal, ya tentunya saya akan mendapatkan kesadaran yang indah-indah. Bukan hanya berbuat yang baik, tapi saya akan mendapatkan kesadaran hasil yang baik-baik juga. Karena kesadaran di sini terbagi atas kesadaran aktif, yaitu perbuatan, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk yang kita lakukan. Di samping kesadaran aktif, ada juga yang disebut dengan kesadaran pasif. Kesadaran pasif ini adalah kesadaran menerima hasil dari kehidupan lampau. Jadi saat kita melakukan kesadaran aktif, yaitu melakukan perbuatan baik, ini akan mengondisikan kita menerima kesadaran pasif nantinya. Sekarang berbuat perbuatan baik, nanti akan mendapatkan hasil atau buah dari perbuatan baik. Nah, buah dari perbuatan baik inilah disebut sebagai kesadaran pasif. Karena kita menerima, jadi pasif. Aktifnya tadi, kita melakukan perbuatan kebajikannya. Saat kita menerima kesadaran pasif, nah kita nggak punya pilihan, Bapak Ibu. Kita bisa menerima yang buruk, juga kita bisa menerima yang baik. Tapi jikalau kesadaran adalah inti yang kekal,
Jikalau kesadaran adalah roh yang kekal, artinya kita bisa menentukan apa yang akan kita terima. Ya, jika kesadaran adalah roh yang kekal, jika kesadaran adalah inti, atau jika kesadaran adalah jiwa yang kekal, bisa dipertahankan, tandanya kita bisa menentukan nanti kita akan mendapatkan hasil seperti apa. Ya, jadi seperti kita program. Oh, kalau saya ambil ini nanti saya dapat ini, gitu ya. Sama seperti saat kita bikin kuis. Kita bikin kuis, kalau jawabannya benar, kita dapat bintang misalnya. Kalau jawabannya salah, kita tidak dapat bintang misalnya. Nah, kembali lagi, itu masih tentatif. Bisa benar, bisa salah. Jika kesadaran ini adalah aku, jika kesadaran ini adalah roh yang kekal, maka kita pasti dapat bintang. Atau kita pasti salah. Nggak ada pilihan. Sehingga, jikalau keadaan duniawi ini adalah kekal, kita tidak punya pilihan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada perubahan di dalamnya. Sehingga nggak punya pilihan. Mau nggak mau, kita harus terima. Nah, di zaman dahulu, di zaman India, pada zaman dahulu, penduduknya ini banyak yang memiliki pandangan-pandangan yang cukup ekstrim. Karena di India kalau kita lihat, agama ini banyaknya luar biasa, atau kepercayaan ini banyaknya luar biasa. Dan banyak kepercayaan-kepercayaan yang kombinasi. Seperti ada Sikh, ada Jainisme, ada Hinduisme, ada Buddhisme. Banyak sekali kepercayaan-kepercayaan yang notabene seperti kawin. Pemahamannya seperti kawin. Jadi boleh dikatakan agamanya ini bisa berkombinasi, seakan-akan seperti itu. Banyak kombinasi-kombinasi agama dengan cara berpikir yang macam-macam tentunya. Nah, mereka yakin, di antara beberapa di antaranya sangat yakin dengan hukum karma. Mereka yakin dengan hukum karma. Tetapi keyakinan mereka tentang hukum karma ini sedikit berbeda dengan teori hukum karma dalam Buddhisme. Kepercayaan Jain masih meyakini bahwa karma itu bisa ditentukan. Ya, memang Jain ini nanti nenek moyangnya Jain adalah Brahmanisme. Brahmanisme ini ketika berkembang di tepi sungai Hindustan, ajaran Brahmanisme ini dikenal dengan istilah Hinduisme karena berasal dari Hindustan atau tepi sungai Hindustan. Jadi Brahmanisme ini nanti cikal bakal agama Hindu ke depannya. Nah, beberapa di antaranya masih memiliki pandangan-pandangan. Jadi sudah boleh dibilang ya ini seperti meluas ya, atau terpecah dalam beberapa sekte-sekte. Yang dimana di dalam sekte-sekte tersebut ada yang masih berpikir bahwa karma itu, dia percaya karma, tapi dia juga percaya dengan sang penguasa atau yang disebut dengan Tuhan. Mereka masih percaya. Ya memang saat kita berpikir kalau kita mempercayai karma, apa yang kita tabur adalah yang kita tuai, berarti it's all about me. Itu semua adalah tentang kita, tentang saya, dengan diri saya. Artinya itu adalah konsekuensi. Kalau saya melakukan keburukan, ya saya juga yang menentukan hasilnya sebenarnya. Hasilnya juga pasti buruk. Tapi di satu sisi dia juga meyakini ada Tuhan. Jadi seperti kontradiktif. Satu sisi meyakini bahwa ada hukum karma, tapi mereka juga meyakini bahwa karma ini ditentukan oleh sang pencipta. Ya, memang kelihatannya agak sedikit mind-blowing, tapi memang keadaannya begitu. Dia percaya karma, tapi karma itu ditentukan oleh sang pencipta. Ya, memang secara tidak langsung kita akan bingung dengan konsepnya. Kembali lagi, kalau memang karma ini ditentukan oleh sang pencipta, berarti konsepnya adalah masih ditentukan. Artinya, karma ini bukanlah kehendak bebas. Karena hasilnya masih ditentukan oleh sang pencipta. Tetapi di dalam Buddhisme, tentunya konsep karma ini adalah kehendak bebas. Anda mau melakukan kebaikan, silahkan, buahnya baik.
Anda mau melakukan keburukan silahkan, buahnya buruk. Kembali lagi, berarti kita yang menentukan. Nah, cara berpikir ini disebut cara berpikir independen. Standing by myself, berdiri di atas kaki sendiri. Nah, di dalam sutta ini juga dijelaskan, bagaimana menurut kalian para biku, apakah badan jasmani kekal atau tidak kekal? Nah, jawabannya tidak kekal. Apakah yang tidak kekal itu bahagia atau menderita? Menderita. Dan kembali lagi, tadi di pemahamannya berusaha di-drag dari fenomena yang ada, langsung pemahamannya di-drag, ditarik satu garis lurus mengenai 3 fenomena yang telah kita bahas dalam sesi sebelumnya. Dalam sesi sebelumnya kita membahas mengenai ketidakkekalan, menjelaskan juga mengenai penderitaan, dan menjelaskan juga mengenai ketanpa intian. Jadi 3 proses ini harus kita jabarkan bersamaan supaya pemahamannya lebih bulat. Bagi Bapak Ibu yang belum menonton sesi sebelumnya, diharapkan untuk menonton dulu sesi sebelumnya agar ketika masuk ke sesi yang ini, Bapak Ibu menjadi lebih ingat lagi. Dan apakah layak dianggap apa yang tidak kekal itu penuh dengan penderitaan, mengalami perubahan sebagai ini milikku, ini diriku, ini aku? Jawabannya adalah tidak. Ya. Jadi apapun itu yang tidak kekal, yang penuh dengan penderitaan dan mengalami perubahan, patutkah kita kasih label bahwa ini punyaku, ini adalah aku? Ya tentunya tidak patut untuk kita berikan label, karena tidak kekal apa yang mau dilabel. Ini punyaku, kita punya barang sesuatu, kita sayang banget dengan barang tersebut. Kita nggak pengen barang itu berpindah tangan. Kita simpen terus dalam lemari besi dengan kombinasi pin yang luar biasa sulit, yang tidak mungkin dipahami oleh orang lain. Suatu ketika, mungkin barangnya masih ada di dalam. Tapi, ya mungkin saja nyawa kita yang duluan meninggal. Sama saja, apa yang mau dijadikan atau apa yang mau disebut ini milikku, barang di dalam kita tutupi, kita kunci dengan lemari besi saja, kita tidak bisa pertahankan. Bahkan, yang amat sangat kita sayangi, yaitu diri kita, fisik kita, jasmani kita, batin kita ini pun tidak bisa kita kuasai. Ini pun tidak bisa kita pertahankan. Ini pun akan berlalu sesuai dengan prosesnya sendiri. Jadi apa yang patut untuk disebut sebagai ini milikku, ini diriku, dan ini aku? Apakah perasaan kekal tidak kekal? Jawabannya tidak kekal. Apakah yang tidak kekal itu membawa pada kebahagiaan atau penderitaan? Penderitaan. Dan yang terakhir, apakah layak bila menganggap yang tidak kekal, penuh dengan penderitaan, mengalami perubahan sebagai ini milikku, ini diriku, ini aku? Tidak jawabannya. Ya, begitupun dengan persepsi, begitupun dengan bentuk-bentuk pikiran, begitupun dengan kesadaran. Semuanya akan mengalami hal yang sama. Semuanya pun akan mengalami kelapukan. Semuanya pun akan mengalami kehancuran. Ya, jadi kembali lagi ada 4 hal, ada 5 hal, yaitu jasmani, kesadaran, bentuk-bentuk pikiran, pencerapan, dan ingatan. Kelima hal ini tidak mampu untuk kita lekati. Kalaupun kita lekati, hal ini akan membawa pada penderitaan. Karena kita melekati sesuatu yang tidak mampu kita lekati. Kita mencoba sebagaimanapun cara untuk mempertahankannya, ternyata keadaannya tidak seperti itu. Dan ujung-ujungnya kita tidak melekati apa-apa, kita hanya melekati pandangan kita bahwa kita bisa melekati hal itu. Kembali lagi, karena kita tidak bisa melekati segala hal yang ada di dalam kehidupan kita, maka
Yang kita miliki atau yang kita lekati hanya pandangan kita sendiri. Yang kita lekati hanya pandangan kita sendiri, kita beranggapan bahwa kita bisa melekati hal tersebut. Padahal sebenarnya tidak. Artinya kita melekati pada hal-hal yang kosong. Kita melekati kekosongan. Dan kita pertahankan kekosongan itu, kita anggap ada. Sehingga realitas berubah. Yang tadinya realitasnya kosong, kita anggap ada. Yang realitasnya ada, kita anggap kosong. Itulah mengapa kadang-kadang di dalam kehidupan kita melupakan hal-hal penting. Kita melupakan esensi-esensi penting yang pada dasarnya harus kita lakukan, yang pada dasarnya harus kita perbuat untuk kemajuan batin kita, tapi kita tidak lakukan itu. Ya mungkin alasannya manusiawi, alasannya Bapak Ibu, alasannya sangat normal, wajar sekali, alasannya adalah malas, alasannya adalah capek, alasannya adalah masih dirundung oleh kesenangan indera, masih ingin menikmati kesenangan indera, sehingga tidak mau berjuang, atau sehingga belum mau berjuang. Atau juga mungkin alasannya masih dirundung oleh pikiran-pikiran jahat misalnya, masih menginginkan sesuatu yang belum dicapai, dan lain-lain. Sangat banyak alasan yang kita miliki, sangat banyak hal-hal yang kita miliki yang membuat ini menjadi rintangan. Yang membuat cara pandang kita dalam melihat kenyataan menjadi terhalang oleh awan gelap. Nah, dengan kita menyimpan hal-hal seperti itu, dengan kita meyakini bahwa yang tidak indah sebagai yang indah, dengan kita meyakini yang tidak berfaedah sebagai yang berfaedah, dengan kita meyakini yang tidak senang sebagai yang disenangi, secara tidak langsung kita sudah menipu diri sendiri. Secara tidak langsung kita membuai pikiran kita sendiri dengan kekosongan yang pada dasarnya nggak ada. Kita membuai pikiran kita dengan sesuatu yang kelihatannya banyak kita inginkan, pada dasarnya itu semua kosong. Di beberapa aliran, konsep tentang kekosongan ini banyak sekali dibahas. Ya. Juga banyak sutra-sutra yang banyak membahas tentang kekosongan. Nah, kekosongan itu ya ini, bahwa yang kita bicarakan pada dasarnya ini hanyalah semuanya konsep, Bapak Ibu. Ini semua hanya sebutan. Ini semua hanya teori. Yang dimana kalau kita tidak praktek, teori ini tidak akan menjadi hakikat. Karena tidak kita alami. Kembali lagi, bagaimana caranya menjadikan teori ini menjadi hakikat, bagaimana cara menjadikan label atau merek atau sebutan yang kita bicarakan sekarang ini sebagai hakikat, ya tentunya kita harus praktek. Kalau kita masih senang di dalam teori, ya tidak apa-apa. Tentunya hal ini akan memperkaya diri kita, mengingat kembali, memantapkan persepsi kita, bahwa hidup ini ya dicengkeram oleh ketidakkekalan, dicengkeram oleh penderitaan, dicengkeram oleh ketanpa intian. Yang nantinya ujung-ujungnya kita akan lebih paham dalam praktek. Jadi tidak salah juga. Jadi seperti suta maupun sutra-sutra yang Bapak Ibu baca, seluruh khotbah-khotbah, seluruh darani, seluruh mantra yang Bapak Ibu ucapkan, nah itu semua tercantum di dalam buku, tertulis di dalam buku. Yang dimana saat kita membaca, kita hanya proses untuk mencerna sebutan. Ada yang sebutannya, ada yang dalam bahasa Mandarin, ada yang dalam bahasa Pali, ada yang dalam bahasa Inggris. Nah, kembali itu semua adalah sebutan-sebutan. Yang hakikatnya adalah sama. Mau ditranslate dalam bahasa apapun, hakikatnya adalah sama. Nah, itulah kebenaran. Kebenaran ini satu rasa semuanya, tidak ada yang berbeda. Sama seperti garam, ya semua orang akan bilang garam itu asin. Entah yang mengatakan garam itu salt, ada yang mengatakan garam seperti kita biasa ucapkan, ada yang menyebut garam dengan istilah uyah, dan lain-lain. Berbagai jenis sebutan terhadap garam tetap tidak merubah hakikatnya, yaitu hakikatnya memang sudah asin.
Nah, demikianlah badan jasmani apapun di masa lampau, masa depan, atau masa sekarang, kasar atau halus, biasa atau mulia, jauh atau dekat, tetaplah badan jasmani. Sekalipun tubuh kita ini mulia, ya seperti yang dikatakan guru agung kita, karena guru agung kita memiliki 32 unsur manusia agung, 32 unsur bagian tubuh yang disebut mulia pada saat itu. Jadi memang pada dasarnya kita selalu punya kriteria ya. Kita selalu punya kriteria. Misalnya, kita punya kriteria kalau mata biru itu tampan. Kita punya kriteria bahwa tubuh yang tegap, dada bagaikan singa itu adalah kriteria orang gagah. Nah, kita selalu punya kriteria-kriteria terhadap kebaikan. Kita selalu punya kriteria-kriteria terhadap hal-hal positif, dan kita selalu punya kriteria terhadap hal yang negatif juga. Nah, di zaman dahulu, di zaman guru agung dulu juga ada kriteria manusia-manusia yang agung, yang memiliki tingkat kebijaksanaan yang baik, tentunya disertai dengan kebajikan yang luar biasa, sehingga beliau terlahir dengan kondisi fisik yang boleh disebut dengan istilah sempurna. Ya, istilah sempurna itu adalah kriteria pada saat itu. Ya, mungkin ketika kita membaca, mungkin istilah kriterianya mungkin berbeda dengan apa yang kita bayangkan, tetapi itulah kriteria manusia agung di zaman itu. Ya, sekalipun kita punya fisik mulia, tetap aja fisik ini juga akan mengalami kematian. Guru agung juga mengalami maha parinibbana. Sama aja, pada intinya tubuh ini juga akan mengalami kelapukan. Guru agung juga mengalami sakit. Guru agung juga mengalami ketuaan. Sama. Jadi, mau fisiknya seperti apapun, mau strata sosial setinggi apapun, mau kedudukannya sebaik apapun, mau jabatannya setinggi apapun, mau kondisi finansialnya setinggi apapun, dia juga, fisik setiap orang pasti akan mengalami corak yang sama, yaitu kelapukan. Pak, buktinya Titi Puspa walaupun usianya sudah 70-an, tapi seperti awet muda, Pak. Ya, memang beberapa kasus ada yang demikian. Mungkin di luar sana Bapak Ibu lihat ada orang usianya baru 40, tapi mohon maaf, misalnya kondisi fisiknya terlihat lebih tua dari umurnya. Ya, memang ada yang demikian. Adapun yang usianya mengagetkan, sudah kepala 7, tapi fisiknya masih seperti anak muda. Itu juga banyak. Tapi kembali lagi, memang fisik tidak terlihat menua, tetapi kematian tetap akan datang. Dan kematian ini tidak melihat usia. Apakah kematian harus dialami oleh orang yang tua dan orang yang sakit? Ternyata tidak. Kematian juga bisa datang kepada orang yang masih di usia muda, berarti ya sama saja. Memang ketika kita merawat fisik kita dengan baik, tentunya juga kesehatan kita juga pasti akan berpengaruh, akan menjadi lebih baik juga. Nah, harus dilihat sebagaimana dengan adanya pandangan benar. Jadi untuk melihat hal ini harus melihat dengan pandangan benar. Apa sih pandangan benar? Pandangan benar adalah memandang sesuatu atau melihat sesuatu sebagaimana apa adanya. Tua ya tua, sakit ya sakit. Ada kalanya kita tidak menerima keadaan kita. Ada kalanya mungkin saat kita sudah berusia, kita yakin, oh dulu waktu saya masih muda, saya masih kuat, ini sih gampang, sepele ini. Tapi sekarang, mungkin hal-hal yang kita anggap sepele tadi, kita tidak mampu untuk lakukan. Ada juga beberapa orang yang memang jiwanya masih merasa muda. Oh ini mah gampang, saya masih kuat. Angkat besi 50 kilo masih kuat. Padahal umurnya mungkin udah 50. Usia 50 mau angkat besi 50 kilo, ya kan? Angkanya aja udah sama. Nah, saat diangkat ternyata nggak kuat. Ya, kembali lagi, tandanya tidak melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Ketika kita melihat, dan kita sadar, saya tidak kuat ya, kita harus akui.
Oh, saya memang sudah tua, saya memang tidak kuat. Sehingga kita bisa mengukur diri, kita bisa mengukur sebagaimana kuatnya kita. Sehingga kita juga akan terhindar dari rasa sombong. Apa itu sombong? Sombong adalah merasa bahwa kita mampu padahal kita sebenarnya tidak. Atau mungkin juga memang sebenarnya kita mampu, tapi kita menunjukkannya. Nah, tapi bagi orang yang memang terkendali secara ucapan, terkendali secara perbuatan, dia akan tahu apa yang perlu dia lakukan, apa yang perlu dia ucapkan, dan apa yang tidak. Perasaan pun demikian. Perasaan juga harus dilihat sebagaimana apa adanya. Kalau memang keadaannya netral, ya netral. Kembali lagi, perasaan ini perlu perenungan. Karena sesuai dengan namanya ya, perasaan. Harus dirasain, harus dirasakan. Karena kalau namanya perasaan tapi tidak dirasakan, dianggap sepele, ya kita tidak akan merasakannya. Nggak dapat feel-nya. Istilahnya kalau orang nyanyi itu nggak dapat feel-nya. Karena tidak difokuskan, tidak dipelajari secara komprehensif, tidak didalami. Sehingga kita merasa ya perasaan ini ya akan berjalan biasa saja. Nah, proses batin pun sama, ya, terkena 3 masa, masa lampau, masa depan, dan masa yang akan datang. Semuanya terdiri dari 3 masa. Fisik kita mengalami masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Bapak Ibu jangan jauh-jauh berpikir masa yang akan datang. 1 detik setelah ini udah masa yang akan datang. Nah, ucapan saya barusan udah jadi masa yang lampau. Jadi, waktu ini dia akan berjalan per momen. Tidak bisa kita sebut detik, tidak bisa kita sebut menit, tidak bisa kita sebut jam. Karena saat saya menyebut, waktunya sudah tiba. Saat saya menyebut yang akan datang, nah, sudah tiba kan? Ucapan saya sudah berbeda waktu dengan barusan yang saya ucapkan. Maka dari itu kita tidak pernah tahu, karena segalanya adalah perubahan. Ini hanya perubahan. Perubahan waktu yang semakin lama semakin bertambah. 10.53, sebentar lagi 10.54, sebentar lagi 10.55. Jadi kalau kita pikirkan apa yang mau kita pertahankan, kita mau mempertahankan 10.53, ternyata sekarang sudah 10.55. Dan kalau kita membicarakan topik di 10.53, ya kita nggak akan pernah move on. Ya kan? Sama seperti tadi Bapak Ibu, kita mulai di sesi, mulai jam 9. Kalau kita nggak move on, sampai sekarang nih, sudah mau 2 jam, kita masih membahas yang jam 9 punya topik, rasanya gimana? Pasti rasanya akan merasa gimana ya? Rasanya seperti tidak ada perubahan gitu. Seperti tidak ada yang, ya saya yakin kita akan merasa itu membosankan. Nah sama, kita harus menganggap bahwa kehidupan yang kita lakuin dengan sia-sia ini adalah kehidupan yang membosankan. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang dilalui dengan sia-sia? Kehidupan yang dilalui dengan sia-sia adalah kehidupan yang kita lalui dengan banyak melakukan hal-hal yang bersifat keserakahan, banyak melakukan hal-hal yang bersifat penuh dengan kebencian, banyak melakukan hal-hal yang berasaskan kebodohan batin. Nah, hal-hal inilah yang disebut dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal ini sebenarnya bikin bosen. Dengan kita hidup ya selalu menginginkan milik orang lain, kita selalu iri dengki dengan yang orang lain miliki. Pada dasarnya ini adalah hal-hal yang membosankan. Ini adalah hal-hal yang tidak berfaedah. Tapi kita selalu mendaur ulang ketiga hal itu. Kita selalu mendaur ulang keserakahan, kita mendaur ulang kebencian, kita mendaur ulang kebodohan batin. Kembali lagi, ini bukan afirmasi ya Bapak Ibu ya. Ini bukan afirmasi, bukan berarti saya menyuruh, atau bukan berarti saya memberikan garis tebal pada keserakahannya, bukan. Tapi maksudnya adalah supaya kita mengenal kembali lebih dalam. Kita sadar bahwa keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin ini setiap hari selalu ada, setiap hari selalu muncul. Dan kita harus berpikir, kita harus bosan dengan ketiga macam hal itu. Karena kalau kita nggak bosan-bosan, ibarat kita mendaur ulang ketiga hal itu. Kita mendaur ulang keserakahan,
kita mendaur ulang kebencian, kita mendaur ulang kebodohan batin. Dan kalau kita daur ulang terus, pada dasarnya ini membosankan. Sama seperti analogi yang baru kita ceritakan barusan. Semuanya harus dilihat dengan pandangan benar. Jadi inilah pentingnya kita punya pandangan benar. Ketika kita udah punya pandangan benar, ucapan dan perbuatan kita juga udah pasti menyesuaikan, menyelaraskan. Ya, saya tidak bilang benar, tapi saya bilang akan menyelaraskan. Artinya, ya kita mesti buktikan sendiri. Kalau pandangan kita benar, apakah ucapan kita benar, apakah perbuatan kita benar, silakan kita buktikan sendiri. Karena kebenaran setiap orang ini kembali lagi seperti yang kita bicarakan di awal, kadar kebenaran di dalam batin atau di dalam mental setiap orang-orang ini pasti akan berbeda-beda. Ada yang menganggap jawabannya seperti kita bikin soal esai. Ada pertanyaan, tolong jelaskan apa yang disebut dengan tanpa inti misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa menjelaskan dari berbagai sudut dan aspek. Menurut Bapak Ibu ini benar. Menurut Bapak Ibu yang lain juga ini yang benar. Harus mulai dari fase ini. Jadi kebenaran ini akan sedikit berbeda ya, akan sedikit berbeda secara label, secara merek, secara sebutan. Kebenaran ini bisa berbeda-beda. Tapi kenyataannya pada dasarnya kebenaran ini satu rasa. Demikian juga dengan pandangan. Pandangan yang benar ini pada dasarnya semuanya satu rasa. Memang ada yang menjelaskan, oh pandangan benar ini pandangan yang selaras dengan Pancasila Buddhis misalnya. Pandangan yang tidak melanggar 5 kemoralan misalnya, ya itu juga benar. Pandangan yang terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, ya itu juga benar. Sama-sama benar. Jadi rasanya itu pada dasarnya rasanya itu sama. Demikian juga dengan ajaran semua agama. Saya yakin rasanya adalah sama. Rasa ketenangan, rasa kedamaian, ini pasti ada rasa yang sama dari ketiga hal aspek tersebut. Dari ketenangannya, kedamaiannya, pengetahuannya, pasti ada hal-hal atau kebenaran-kebenaran yang sebenarnya sama. Hanya saja mungkin secara teori, secara sebutan, secara merek mungkin berbeda. Nah, dengan melihat demikian, siswa yang terlatih akan merasakan kecewa terhadap badan jasmani. Ya, definisi di sini akan merasa kecewa terhadap badan jasmani. Sebenarnya definisi kecewa ini adalah definisi pertama yang tadi kita ceritakan. Rasanya akan bosan kalau kita selalu mengikuti alur nafsu indera, ini lama-lama akan membosankan. Dan ketika bosan, kita akan merasa kecewa. Kecewa kenapa? Kita kecewa karena sudah mengikuti alur yang tidak tepat. Alur kesenangan indera diikutin terus, setelah diikutin ternyata tidak bertambah senang. Malah bertambah keinginannya bertambah, tapi kesenangannya tidak tercukupi. Karena keinginannya tidak bisa dikuasai semuanya. Ingin satu terwujud, ingin dua. Ingin dua terwujud, ingin tiga, dan seterusnya. Sehingga ketika diikutin, lama-lama bisa menimbulkan kekecewaan. Sadar, oh, ternyata apa yang saya lakukan ini, sekarang saya sudah letih. Ternyata apa yang saya lakukan ini tidak membawa pada kebaikan. Akhirnya kecewa dengan hal barusan. Oh, kalau gitu hal ini harus saya tinggalkan. Jadi seseorang pada dasar harus mengalami dulu. Bagaimana cara seseorang mengerti anatta kalau dia mengerti atta? Tidak mungkin seseorang mengerti anatta kalau dia tidak mengalami atta. Atau tidak pernah berpikir secara atta. Jadi dia harus berpikir secara atta dulu, lalu dia harus merenung, dan akhirnya dia akan tahu bahwa ketika mengikuti pemikiran atau konsep ini bisa membuat orang menjadi kecewa. Kenapa? Karena kenyataannya selalu mengalami perubahan. Sementara konsep mentalnya berpikir bahwa tidak ada perubahan. Jadi konsepnya akan berseberangan dengan kenyataan. Bagaimana sih kalau ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan? Pasti kita akan mengalami kekecewaan kan? Kekecewaan yang luar biasa sehingga kita jadi berbeda cara berpikirnya. Nah, karena kecewa, kita akan menjadi bosan. Balik lagi yang tadi. Jadi alurnya kita akan menjadi kecewa, lalu kita akan menjadi bosan. Dari bosan itu kita baru
berpikir bagaimana cara keluar dari kebosanan itu. Sehingga muncullah pengetahuan, kita akan tahu ya dengan sendirinya. Kembali lagi, kita bisa mengetahui konsep yang tanpa inti, kita akan ketahui kalau kita mengerti konsep yang ada inti. Dari situ kita bisa lihat plus minusnya. Kebaikan dari konsep ini apa, keburukan dari konsep ini apa. Nah, setelah mendengar khotbah tersebut, batin para biku menjadi bahagia. Dan batin kelompok 5 biku itu menjadi kelompok 5 orang biku itu batinnya menjadi sangat senang. Dan akhirnya kemelekatan yang mereka miliki meluruh. Hingga kekotoran batinnya pun sudah terkikis. Nah, di akhir dari khotbah ini, tentunya para biku mengalami tingkat kesucian karena sudah menghancurkan kemelekatan. Jadi pemahaman yang paling mendasar adalah kemelekatan terhadap ketidakkekalan ini. Ketika kita sudah tahu bahwa hidup ini tidak kekal dan kita terus fokus pada pemikiran itu, maka ya inilah yang menjadikan para biku menjadi atau mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, jadi khotbah ini mengkondisikan tingkat kesucian arahat. Bagi mereka yang terbuka matanya, terbuka pengetahuannya, bagi mereka yang didahului oleh kekecewaan dan kebosanan terhadap hidup ini, yuk bersama-sama kita mencoba untuk merubah. Kita merubah pola hidup kita mencoba untuk melihat keadaan lagi sebagaimana apa adanya, dan kita terus berlatih hingga kekotoran batin yang kita miliki ini semakin lama semakin terkikis. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan.